Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, spesial satu kisah akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Yang mana di 1 tahun yang lalu, saya pernah menceritakan kisah teror Pocong Muji. Kebangkitan arwah Muji yang menghantui warga hampir 1 tahun. Kebangkitan Pocong Muji setelah kematiannya ada beberapa penyebabnya. Pertama, tingkah laku ketika Muji ini masih hidup. Beliau selalu berbuat yang tidak baik, selalu membuat keonaran, selalu melakukan tindak kejahatan yang merugikan masyarakat umum. Yang kedua, Muji bangkit dari kematiannya, berwujud menjadi pocong ini karena dendam, ingin menuntut balas atas kematian Muji yang disengaja, kematian yang direncanakan. Dukun yang mengirimkan Muji, ilmu santet lah target dari amukan Pocong Muji. Namun setelah dukun itu mati, dendam Muji ini terbalaskan. Teror ini semakin menyebar luas. Kisahnya sudah saya jelaskan semua di video yang banyak sahabat-sahabat ingin saya ceritakan kembali atau ingin saya ulas kembali tentang kisah Pocong Muji. Di video kali ini, saya tidak membahas cerita tentang Pocong Muji, tidak. Tapi, ada satu kisah teror pocong yang tidak kalah mengerikan, tidak kalah menakutkan dengan teror Pocong Muji. Teror pocong yang sengaja ketika jenazahnya dimakamkan, tali pocongnya tidak dilepaskan, sengaja agar orang yang meninggal itu gentayangan. Jadi, bagaimana kisah teror pocong yang satu ini spesial di malam tahun baru? Saya bawakan cerita ini untuk seluruh sahabat sebuah kisah misteri. Simak videonya sampai selesai. Mohon maaf saya ucapkan kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri yang mungkin beberapa hari ini menunggu updatean video yang sudah saya janjikan akan update setiap hari. Mohon maaf, wacana tersebut tidak dapat terlaksana karena kondisi kesehatan saya yang tidak memungkinkan untuk semua itu bisa saya lakukan. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Dan di video pada malam hari ini, saya akan menebus kesalahan janji-janji saya yang tidak dapat saya tepati dengan kisah teror pocong yang saya jadikan cerita pamungkas di akhir tahun 2022 ini. Yang saya rasa jika sahabat-sahabat seksama mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir tanpa men-skip atau melewati bagian dari cerita ini, sahabat-sahabat akan merasakan sensasi yang berbeda, merasakan sesuatu yang berbeda dari cerita ini. Karena kebangkitan pocong yang akan saya ceritakan di video kali ini disengaja.
Pocong itu disyarati, pocong itu sengaja dibangkitkan untuk menuntut balas. Kisah ini terjadi di Jambi, sahabat-sahabat, di era 1980-an. Kisah ini sempat membuat heboh salah satu daerah yang ada di Jambi. Hampir seluruh warga desa tempat kejadian teror pocong ini terjadi, mereka sama sekali tidak berani melakukan aktivitas di luar rumah pada malam hari. Sebagian warga yang menganggap teror pocong ini sudah kelewatan, mereka lebih memilih untuk keluar dari desa tersebut, lebih memilih mengosongkan rumah mereka daripada mereka menjadi sasaran teror pocong yang sampai meneror masuk ke dalam rumah. Memang terdengar sangat mengerikan sekali, tapi setelah kurang lebih hampir 2 bulan teror pocong ini terjadi, membuat seluruh warga getar-getir ketakutan. Penyebab teror pocong ini terjadi terungkap. Pelaku yang menyebabkan pocong ini gentayangan mengakui kalau ini adalah perbuatannya dan sengaja perbuatannya itu dilakukan. Kisah ini akan saya runut dari awal kisah, mengenalkan beberapa karakter tokoh yang berpengaruh besar di dalam kisah ini. Pertama, saya akan mengenalkan karakter atau tokoh seorang laki-laki yang sudah cukup dewasa usianya. Di sini kita sebut saja dengan nama Bujang. Karena sebutan Bujang kalau untuk di Jambi ini biasa disematkan untuk menyebut laki-laki yang sudah beranjak dewasa. Dari remaja beranjak dewasa, kami memanggilnya dengan nama panggilan Bujang. Bujang terlahir dari keluarga yang sangat berkecukupan sekali. Terlahir dari keluarga yang sangat berada sekali. Ayahanda dari Bujang ini dikenal sebagai toke karet. Lahan perkebunan karetnya ini ratusan hektar. Bahkan sebagian warga yang tinggal di desa tersebut bekerja di perkebunan karet ayandanya Bujang sebagai anak potong. Mereka bekerja bagi hasil dengan ayahnya si Bujang menyadap karet, dan setelah terkumpul karet itu akan ditimbang. Ayahnya si Bujang inilah yang akan menimbang. Hasil dari timbangan akan dibagi sesuai kesepakatan. Biasanya 60% bagian diberikan kepada anak potong, 40%-nya akan diterima oleh si tuan pemilik perkebunan karet. Bujang merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ketiga orang kakaknya Bujang merupakan anak perempuan semua. Mereka sudah berkeluarga, mereka sudah memiliki rumah tangga. Hanya Bujanglah yang masih tinggal bersama ibu dan bapaknya. Menurut cerita yang saya dapat, Bujang ini memang anak laki tungguan. Ayahnya Bujang, ibunya Bujang berobat kemana-mana agar dapat keturunan anak laki-laki. Usia Bujang dengan kakak-kakaknya ini terpaut sangat jauh sekali. Jadi karena anak Bujang tungguan, anak laki-laki tungguan, otomatis ketika lahir Bujang ini diperlakukan layaknya seorang sultan. Diagung-agungkan oleh ayah dan ibunya, diberi kemanjaan, diberi fasilitas yang layaknya seperti anak raja lah. Tidak ada kata kekurangan dalam kehidupan Bujang. Apa yang dia inginkan harus dia dapatkan. Dari apa yang dilakukan ayah dan ibunya Bujang, ini malah membuat Bujang ini tumbuh menjadi seorang anak laki-laki dengan kepribadian yang bertolak belakang dengan yang diharapkan oleh ayah dan ibunya.
Ayah ibunya si Bujang mengharapkan kalau anaknya ini suatu saat nanti bisa menjadi seseorang yang berpengaruh di desa tempat mereka tinggal. Ya, sendak-endaknya bakal bisa jadi kepala desa lah. Karena dengan harta yang akan ditinggal oleh kedua orang tuanya, kebun karet yang ratusan hektar, itu akan bisa menjadi modal untuk si Bujang ini menjadi orang hebat. Tapi dengan perlakuan manja yang diberikan sejak dari baru lahir tadi, si Bujang malah menjadi anak yang agak sedikit sulit untuk bergaul, bersosial dengan masyarakat yang ada di desa tersebut. Bujang malah lebih cenderung di sini tidak ada temennya. Karena anak-anak yang sepantaran Bujang tidak mau bergaul dengan Bujang karena sifat dari Bujang yang sangat tidak baik sekali. Dia mau memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain. Tapi barang yang dimiliki Bujang, mainan yang dimiliki oleh Bujang, ini sama sekali tidak boleh disentuh oleh teman-temannya. Apa yang diinginkan Bujang, misalnya ada nih anak tetangga yang punya mobil-mobilan baru, Bujang mau, itu harus Bujang dapatkan. Bagaimana caranya pun harus dia dapatkan. Diganti dengan mainan baru yang serupa, enggak. Tetap mainan itu yang diinginkan Bujang. Dengan kekuasaan ayahnya Bujang, dengan uang yang dimiliki oleh ayahnya Bujang, dengan pengaruh hampir sebagian warga-warga yang ada di sana bekerja mencari nafkah di perkebunan karet ayahnya Bujang, mereka sama sekali tidak dapat berkata tidak. Apa yang dihendaki Bujang harus diberikan. Nah, dari situ Bujang ini malah dikucilkan dalam pergaulan. Dia pun tidak merasa kesepian, karena teman baik, sahabat yang dianggap Bujang itu adalah ayah. Tumbuhlah Bujang ini menjadi karakter anak yang manja, keras kepala, egois, angkuh, dengki yang ada di hati Bujang ini. Sampai-sampai membuat ketiga orang kakak perempuannya enggan untuk dekat-dekat sama si Bujang. Bujang ini mau bercanda sama kakak-kakaknya, tapi giliran dicandain balik, Bujang pasti akan menangis dan mengadu kepada bapaknya. Dia tidak terima kalau dicandain oleh kakak-kakaknya. Dan satu hal yang membuat orang-orang yang ada di desa itu enggan dekat berurusan dengan si Bujang ini, beliau adalah seseorang yang sangat pendendam sekali. Ketika Bujang sudah dendam, beliau pasti akan membalaskan dendamnya. Kalau ndak hari ini, besok, tunggu kamu lengah, pasti akan kubalas. Ndak dapat aku pukul pala kamu dengan tangan, ndak dapat kupukul kamu dengan kayu, kulempar dengan batu, kena kepala kamu. Itu sudah membuat hati Bujang ini senang sekali. Yang penting berbalas. Itulah sekilas karakter dari Bujang, anak dari toke pemilik perkebunan karet terluas di desa tersebut. Apa yang barusan saya gambarkan tentang karakter Bujang, anak si toke pemilik perkebunan karet ini, watak, sifat, karakter ini tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan ada yang dipanut, ada yang dicontoh oleh si Bujang. Buah tidak jatuh jauh dari batang pohonnya. Apa yang sudah menjadi kepribadian ayah si Bujang, itulah yang diwarisi oleh Bujang. Ditambah lagi kecongkakan ayah Bujang ini dipertontonkan di depan anaknya dan dijadikan guyonan. Kalau kami orang Jambi bilang dijadikan olo-oloan. Keangkuhannya itu dijadikan olo-oloan. Dia mempermainkan seseorang, mempermainkan nasib seseorang. Ini diibaratkan ya seperti hiburan lah. Itu yang dilakukan oleh ayandanya Bujang di depan anaknya. Otomatis ini menjadi contoh yang tidak baik. Nah,
akan saya jelaskan sedikit karakter watak dari ayahanda si Bujang. Beliau di sini sudah terlahir berkecukupan. Keluarganya memang dari dulu mewarisi lahan pertanian, lahan yang luas sekali. Baik itu lahan pertanian yang sudah ditanami perkebunan karet maupun bukit-bukit yang masih menjadi hutan belantara. Nggak tahulah di mana asal-usul keluarga mereka bisa mendapatkan lahan seluas itu. Konon katanya kalau zaman dulu sebelum masa-masa penjajahan, kalau orang beli tanah itu nggak pakai meteran, nggak pakai ukuran. Istilahnya beli tanah misalnya dengan harga 50 perak, batas tanah yang dibeli 50 perak itu batasnya akan dilempar dengan batu. Di mana batu itu jatuh, disitulah batas tanah yang kubeli. Jadi kepemilikan lahan yang sangat luas sekali ini ya memang sudah menjadi warisan keluarga dari ayahnya si Bujang. Terlahir menjadi anak yang kaya raya, dididik untuk menjadi seorang saudagar, seorang pedagang khususnya ya untuk jual beli karet karena keluarganya ini pengusaha karet. Sudah dididik dengan baik menurut cerita dari warga-warga yang mengetahui asal-usul keluarga ayahnya Bujang. Namun memang karakter anak satu ini memang congkak. Berbeda dengan keluarga-keluarganya yang lain. Cengker, kalau kami orang Jambi bilang cengker tuh kalau dia punya makanan semangkuk, dia ngelihat teman punya makanan semangkuk, walaupun makanan punya teman ini sudah mau habis, dia akan lebih tertarik untuk meminta biar makanan teman ini habis. Setelah makanan teman ini habis, baru makanan dia yang dimakan. Itu karakter yang terlihat jelas ayah si Bujang ini. Status ayahnya Bujang adalah seorang toke, yang mana toke ini menaungi anak-anak potongan yang bekerja bagi hasil dengan si toke, mengelola lahan perkebunan karet milik si toke. Setiap anak potong ini sudah mengumpulkan hasil sadapan getah karet, dikumpulkan, ya, ditimbang, dibawalah ke rumah si toke ini. Hasil timbangan yang seharusnya persenannya kan udah jelas, 60 untuk anak timbang, 40 untuk si toke, yang seharusnya upahnya ya, nilai timbang yang 60% itu seharusnya dibayarkan langsung cash kepada anak potong. Tapi kalau urusan dengan ayahnya Bujang, orang-orang ini bisa nangis, memohon, nangis, meminta belas kasih karena uang yang seharusnya didapat ini digantung-gantung. Besoklah upahmu, timbanganmu hitung aja lah dulu, catat tuh di batang kayu berapa timbanganmu hari ini. Besok aku lagi nggak ada uang. Ada nih uang di kantong, tapi bukan untuk kamu. Aku mau beli sapi, aku mau beli kerbau. Malah orang ini ya istilahnya tuh diiming-imingi lah, uangku ada, tapi nggak untuk kamu, nggak untuk bayar keringat kamu. Kalau kamu mau tukar dengan beras, ambil tapi jangan banyak-banyak. Hutang berasmu yang dulu aja kalau kupotong, duitmu nggak akan timbul. Itu yang sering dilakukan oleh ayahnya si Bujang. Kalau orang ini sudah mengemis, meminta, memohon sampai nangis-nangis, itu menjadi kebahagiaan, menjadi kebanggaan ayahnya si Bujang. Orang yang dalam keadaan susah ini mengemis, meminta belas kasih, ini diolok-olok sama ayahnya si Bujang. Nah, kan kamu baru terasakan hebatnya aku. Coba kalau nggak ada aku di kampung ini, mau makan apa anak istri kalian? Dah, ambil beras nanti. Anakku nanti Bujang yang ngantar duit timbangan kamu tadi. Dah, pulanglah kamu, gantian yang lain lagi nangis. Nah, itu ya disaksikan oleh anaknya. Otomatis di sini sifat itu nurun secara otomatis sama si Bujang. Bujang ini senang kalau di ambung-ambung, senang kalau dipuji-puji, senang kalau dipuja-puja. Dengan sikap ayahnya Bujang seperti itu, sudah banyak anak potongan yang tadinya bekerja sama dengan ayahnya Bujang, ya ini lebih memilih untuk mencari pekerjaan lain.
Kerja apa kek, masuk ke dalam hutan, ikut nebang kayu, ndak apa-apa. Kerjanya beresiko, berat, nyawa yang jadi taruhan, daripada bekerja dengan toke yang sangat jahat sekali seperti ayahnya Bujang. Dan tidak 1-2 orang yang menyimpan dendam atas apa yang telah dilakukan oleh ayahnya si Bujang ini. Mereka walaupun orang bawahan, walaupun statusnya anak suruhan, anak buah lah dari ayahnya Bujang, tapi mereka juga manusia. Mereka juga punya rasa, punya hati, dan memiliki sifat dendam. Dari sinilah berawal kisah teror pocong yang sengaja dibangkitkan ini. Di sekitar tahun 1980, usia Bujang di sini sudah menginjak usia yang tidak muda lagi, sudah menginjak kepala 3. Tapi di usianya yang sudah menginjak kepala 3, Bujang masih sendirian. Beliau belum berkeluarga karena tidak ada satupun wanita yang di desa tersebut yang mau dekat, jangankan menikah, pacaran aja sama si Bujang. Mereka tidak mau karena mereka berpikir seperti ini: menikah, berumah tangga dengan Bujang ini bakal ibaratnya masuk, menyerahkan diri lah, masuk ke dalam kandang harimau. Kalau ndak berdarah-darah, menahan sakit, mati. Cuman itu pilihannya, tidak ada kata bahagia. Karena setiap apa yang dikeluarkan oleh Bujang ini akan menjadi berita terviral, berita terheboh yang ada di desa tersebut. Contohnya, Bujang ini baru bersedekah, menyedekahkan satu lembar sarung lah sama marbot masjid. Itu yang dikasih tahu sama si Bujang. Itu setiap orang yang selewatan sama Bujang, dia bilang, nanti kamu lihat ya, kalau marbot masjid itu pakai sarung baru, nah itu sarung aku tadi yang ngasih. Kamu udah kasih apa? Sedekah kamu. Itu terus setiap ketemu sama orang, itu bakal menjadi berita yang heboh sekali. Cuman dengan memberi selembar kain sarung. Di tahun 80-an, usia ayahnya Bujang sudah semakin senja. Walaupun usia senja, beliau masih tetap mengurus usaha yang menjadi aset sumber kekayaan dari keluarganya si Bujang ini. Karena Bujang tidak bisa diberi tanggung jawab, tidak ngerti apa-apa. Disuruh nimbang getah, timbangan 100 kilo, dihitung sama si Bujang ini cuma 70-80 kilo. Dia tidak bisa, hitung-hitungan nimbang dengan sesuai itu tidak bisa. Rugi, tekor. Karena ketika kita membayar upah dari anak potong, itu kita harus menggunakan uang pribadi dulu. Sebelum getah-getah yang dikumpulkan dengan jumlah yang banyak, ini dilempar, dijual ke pabrik besar untuk diolah. Barulah keuntungannya akan berlipat ganda. Kalau enggak, ketika kita nimbang, beli jatuhnya sama anak yang kerja di kebun karet kita yang ngumpulin getah, kalau kita hitung-hitungannya salah, sudah dipastikan bakal gulung tikar. Karena Bujang sudah banyak sekali melakukan kesalahan. Ayahnya tidak mau lagi. Dah, kamu ikut aja kalau mau ikut, tidak usah ikut campur. Kalau tidak mau ikut juga tidak apa-apa, terserah kamu main kemana, mainlah. Jadi aktivitas ayahnya kalau di hari Senin ini dia nunggu mobil dari pabrik. Itu biasanya ada mobil truk besar datang ke gudang ayahnya si Bujang nih untuk menjemput simpanan getah yang sudah dirapikan, sudah disiapkan oleh ayahnya Bujang untuk dibawa ke pabrik, untuk dijual ke pabrik. Jadi hari Senin ini bakal menerima uang segar, uang pembayaran dari pabrik. Sedangkan di hari Kamis dan di hari Sabtu, ini bisa dipastikan uang yang bakal keluar karena harus membayar upah atau harus membeli 60% hasil anak potong tadi.
Untuk getah-getahnya kembali akan dikumpulkan, dijual di hari Senin nanti. Itulah yang dilakukan. Biasanya kalau dia pergi pagi, ini jam 11 udah pulang ke rumah. Ya. Kalau dia pergi sore sekitar jam 4 atau jam 3 lah dia pergi. Ini sebelum maghrib atau pas maghrib lah, ayahnya Bujang ini pasti sudah tiba di rumah. Tapi pada suatu hari, ayahnya berpamitan sama ibunya Bujang untuk pergi ke gudang timbang. Pergilah di sekitar jam 4 sore dengan menggunakan sepeda ontel kesayangannya, sepeda ontel yang tidak pernah digoes, cuman dituntun aja sama ayahnya Bujang ini. Pergi dengan mengatakan akan pergi ke gudang timbang getah. Namun ketika senja sudah mulai turun, langit sudah semakin gelap, azan maghrib sudah berkumandang, orang-orang di masjid sudah pulang menunaikan ibadah sholat masjid berjamaah, sudah pulang ke rumah masing-masing. Azan isya pun di sini sudah terdengar. Namun ayahnya Bujang tak kunjung pulang ke rumah. Di sini menimbulkan kecemasan di keluarga tersebut. Ketiga orang anak perempuannya dikabarin. Ketiga orang menantunya ini kumpul di rumah tersebut. Bujang di sini sudah panik, warawiri, teriak sana teriak sini. Pak, bapak mana pak? Aduh bapak mana pak? Bu, mak, kak, bapak mana kak? Aduh, nggak pulang bapak. Nggak kayak biasa nih bapak. Cari bapak yuk, cari bapak yuk. Tapi Bujang nggak berani aksi. Dia nggak berani nyari bapaknya sendirian di malam hari, nggak berani. Yuk kak, yuk. Dia cuma memerintahkan, istilahnya yo, menggembor-gemborin lah. Ayo kak, yuk, cari yuk. Tapi dia sama sekali nggak bergerak. Sampai di mana? Seluruh anak potong atau orang-orang lah yang bekerja sama ayahnya Bujang dikumpulkan di rumah tersebut. Diminta bantuannya, minta cari di segala penjuru desa. Minta cari jejaknya, tanya sama orang-orang, terakhir siapa yang ngelihat suamiku, kata ibunya si Bujang. Kalau ngelihat di mana, susul ke sana. Namun pencarian pada malam hari itu tidak membuahkan hasil. Sampai pencarian ini ke batas luar desa. Sama sekali tidak ada satu orang pun yang menemukan di mana keberadaan ayah dari si Bujang. Ayah Bujang lenyap di gelapnya malam pada malam itu. Pihak keluarga di sini yang masih panik, yang masih bingung kemana orang tua itu menghilang, dicari kemana-mana, tidak ada jejaknya. Pihak keluarga yang masih melakukan pencarian. Di sini ketika malam sudah berlalu, tepat subuh, ada salah satu warga yang datang menuju rumah si Bujang ini dengan berlari tergesa-gesa dengan nafas yang terengah-engah. Beliau melaporkan bahwa beliau melihat ada sesosok jasad laki-laki yang sudah tua, menggunakan pakaian style bajunya itu warna putih, celananya ini menggunakan celana bahan berwarna hitam. Terlihat terbujur kaku di dalam parit di perbatasan antara desa dengan hutan. Tapi di sini orang yang melihat penampakan jasad tersebut atau melihat penampakan jenazah tersebut, beliau belum berani memastikan apakah itu adalah juragan yang kita cari-cari atau itu jasad jenazah orang lain. Saya tidak berani deketinnya. Banyak sekali bercak darah yang melumuri tubuhnya. Saya tidak berani. Kalau mau ngecek, yuk aku anterin ke lokasi tempat aku melihat jasad jenazah tersebut.
Mendengar apa yang disampaikan oleh orang ini, pihak keluarga di sini mulai panik, ya, mulai berpikir yang enggak, dan mereka semua sama-sama ingin melihat langsung ke lokasi. Bener nggak? Yang dimaksud ini adalah jasad atau jenazah ayah kami. Sesampainya di lokasi, ya, langit masih gelap, masih subuh pada saat itu. Untuk melihat dengan jelas jasad yang terbujur kaku di tengah-tengah selokan yang dalamnya ini hampir sekitar 1,5 meter. Ini harus ada yang turun ke bawah agar bisa lebih memastikan itu sosok jasad siapa, agar dapat mengenali itu siapa. Lantas di sini salah satu suami dari kakaknya si Bujang lah yang memberanikan diri turun ke parit tersebut membawa sebuah obor sebagai sumber penerangan. Dilihat dengan menggunakan obor mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Beliau di sini sudah dapat mengenali dengan jelas bahwa jasad yang terbujur kaku yang bagian tubuhnya dipenuhi dengan luka senjata tajam itu adalah ayah. Ayah yang sudah meninggal dunia. Berkali-kali ibu dari si Bujang berteriak dari atas tebing, "Coba kamu lihat lagi wajahnya. Itu ayah apa bukan? Coba kamu lihat lagi." Ibu gak percaya kalau itu ayah. Sedangkan Bujang, dia seakan-akan bingung dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Dia seakan-akan gak sadar kalau jasad ayahnya ini sudah ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bujang disuruh ibunya untuk turun ke bawah. "Jang, kamu liatin ke bawah, liatin abangmu itu, mana tahu abangmu salah lihat. Kamu kenalin tuh jasad yang ada di bawah, bener nggak itu bapakmu?" Namun Bujang sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibunya. Tapi malah Bujang pergi meninggalkan lokasi penemuan jenazah tersebut. Pergi tanpa berkata apa-apa, pergi nggak tahu kemana. Pemikiran kakak-kakak Bujang, pemikiran ibunda dari Bujang. Mungkin Bujang ini sedih, dia nggak mau melihat jasad dari ayandanya dalam kondisi yang mengenaskan seperti itu. Dia tidak sanggup, mungkin dia lari mencari tempat yang tenang untuk menenangkan diri. Itu yang mereka pikirkan. Lantas di sini jenazah pun diangkat ke tebing. Pihak yang berwajib sudah dihubungi, datanglah untuk melakukan olah TKP. Pihak berwajib mengatakan dari apa yang dilihat dari kondisi jenazah, di bagian leher ini ada luka tikaman, di bagian perut, punggung ini dipenuhi dengan beberapa lubang bekas tikaman senjata tajam. Kalau dilihat dari bekas lukanya, ini bisa dipastikan si pelaku menggunakan senjata sejenis pisau untuk menghabisi nyawa korban. Ini adalah pembunuhan. Lantas pihak kepolisian meminta izin sama pihak keluarga untuk membawa jenazah diotopsi lebih lanjut di rumah sakit, ya, untuk memastikan apakah sebelum dihabisi dengan ditikam dengan pisau tadi ada tindak kekerasan lain yang dilakukan pembunuh. Ini harus dilakukan olah TKP lebih dalam. Jenazah pun dibawa untuk diperiksa ke rumah sakit. Pihak keluarga menyusul, ya, mengiringi jenazah, sedangkan pihak keluarga sebagian kembali ke rumah untuk menyiapkan prosesi pemakaman. Direncanakan setibanya jenazah dari rumah sakit,
ini langsung dimandikan, langsunglah diurus, dikafanin, dibawa ke masjid untuk disolatkan dan segera dikebumikan. Tapi rencana hanyalah sebuah rencana. Ada aja kendala yang membuat rencana pemakaman almarhum ayahnya Bujang tertunda. Setelah jenazah sudah siap, ya, sudah dimandikan, sudah dikafanin, pihak keluarga ini dibantu sama warga-warga setempat keliling mencari di mana Bujang ini ngumpet, di mana dia bersedih di mana, kok dicari kemana-mana nggak ada. Sedangkan bapaknya ini mau dikebumikan, ibunda dari Bujang di sini tidak mengizinkan jasad suaminya dikebumikan tanpa kehadiran satu-satunya anak laki-laki mereka. Bujanglah yang layak menurunkan jasad ayahnya ke liang lahat, bukan mantu-mantuku. Sebelum Bujang ditemukan, jasad ini tidak boleh dikuburkan. Terpaksa jasad itu menginap 1 malam karena Bujang baru pulang ke rumah ketika subuh harinya. Ditanya, "Jang, kamu dari mana, Jang?" sama kakak-kakaknya. Bujang tidak menjawab. Dia duduk di samping ibunya, dia melihati jasad ayahnya yang sudah dikafani. Bujang mengatakan, "Ayolah kita bawa. Kemana kalian akan membawa bapakku? Yuk." Dibawalah. Pagi-pagi sekali dibawa ke masjid. Di masjid disolatkan. Liang lahat ini sudah menanti sejak dari kemarin. Liang lahat sudah disediakan, Bujanglah di sini yang menurunkan jenazah ayahnya ke tempat peristirahatan terakhir. Sebelum jenazah ayahnya diturunkan ke liang lahat, berkali-kali pihak keluarga dari si Bujang, paman-pamannya, ya, mengingatkan, "Jang, tali Jang ya, talinya jangan lupa kamu buka. Jangan pula nanti nggak kamu buka tali bapakmu. Kasihan bapakmu Jang. Buka ya." "Iyo Wak, iyo. Nanti ku buka. Urusan tali aja sibuk." Itu yang diucapkan Bujang. Seakan-akan dia ini kesal, marah, dan dendam. Nah, prosesi pemakaman pun sudah selesai dilakukan. Namun tidak ada satu pihak keluarga yang melihat kalau Bujang ini mengumpal atau meletakkan tali pocong bapaknya ini di dekat jenazah yang ada di liang lahat. Tidak ada yang melihat. Tapi mereka percaya kalau tali pocong itu udah dikendurin lah. Memang nggak dibuka full tapi dikendurin, sama aja lah syaratnya itu ngebuka. Tidak ada kecurigaan, tidak ada istilahnya firasat buruk atas kematian dari saudagar kaya raya ini. Namun beberapa jam setelah pemakaman, pagi dimakamkan, maghrib, sosok itu sudah bergentayangan. Setelah dimakamkan di malam harinya, teror pocong dari ayahnya Bujang di sini sudah meresahkan warga. Di malam pertama, ini ada 2 pengakuan dari warga desa yang mengaku mengalami teror pocong yang sangat mengerikan sekali. Salah satu warga yang mengalami teror pocong ini memastikan kalau pocong yang menampakkan wujud di hadapannya membuat warga ini ketakutan itu adalah pocong dari si Juragan, pocong dari ayahnya si Bujang, karena beliau dapat melihat jelas raut wajah yang dibalut kain putih tersebut. Teror yang pertama dialami oleh seorang pemuda yang hendak menunaikan ibadah sholat maghrib di langgar yang ada di desa tersebut. Ketika imam sudah mengangkat takbir untuk memulai mengimami jamaah-jamaah yang ada di langgar menunaikan ibadah sholat maghrib,
pemuda ini terlambat tiba sampai di langgar tersebut. Setelah takbir pertama diangkat, beliau baru sampai. Bergegaslah pemuda ini langsung ke tempat ambil wudhu, yang mana tempat mengambil wudhu yang ada di samping langgar tersebut ini bangunannya semi permanen. Setengah bagiannya itu batu dan bagian atas itu ditutup menggunakan papan. Ditutup dengan menggunakan papan yang diberi jarak seperti rongga-rongga agar ya sirkulasi udara itu bisa keluar masuk. Nah, ngambil wudhu lah ya, dengan tergesa-gesa pemuda ini membasuh wajahnya, membasuh tangannya, dan ketika pemuda ini selesai mengambil wudhu, mau mengangkat tangan untuk membaca doa setelah mengambil wudhu, beliau di sini melihat dari balik papan, dari sela-sela yang bisa dilihat lah, dia melihat itu kok ada bayangan putih. Karena rasa penasarannya, ingin memastikan apa yang dia lihat, pemuda ini memberanikan diri lah, keluar dari tempat ambil wudhu. Ya, dia ke samping untuk melihat keberadaan sosok tersebut biar lebih jelas. Baru kepalanya nyongah ke samping seperti ini. Pemuda ini berteriak sekencang-kencangnya. Pemuda ini berlari sekuat-kuatnya kembali ke rumahnya. Teriakan dari pemuda ini membuat kehusukan jamaah-jamaah yang sedang sholat di langgar sempat terpecah. Sebagian jamaah ini keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Dia melihat seorang pemuda tunggang langgang berlari sambil berteriak, "Tolong mak! Tolong mak! Pocong mak! Pocong mak!" Pemuda itu pulang ke rumah, masuk ke kamar, selimutan, menggigil, dan pemuda itu 2 hari tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, meriang ketika disamperin sama imam masjid. "Kamu ya tadi yang teriak pas orang sembahyang maghrib? Kenapa kamu teriak kayak anak kecil kayak gitu? Ganggu orang ibadah, ganggu jamaah-jamaah sedang menunaikan ibadah sholat maghrib." "Ampun Pak Ustadz, ampun, aku tadi mau sholat, lagi ambil wudhu. Terus kenapa kamu teriak-teriak kayak gitu?" "Aku diganggu pocong Pak Ustadz, aku diganggu pocong di tempat wudhu. Jelas aku ngelihat itu pocong, itu bukan manusia, itu pocong Pak Ustadz." Pak Ustadz yang mendengar kesaksian pemuda yang jujur ini, beliau di sini geleng-geleng kepala, dah habis pikir, pocong siapa? Siapa yang mati jadi pocong? Siapa yang gentayangan? Heboh lah. Semua warga sudah mengetahui kejadian yang dialami oleh pemuda ini. Warga ndak banyak berpikir lah untuk menentukan atau ya memastikan itu sosok pocong siapa. Toh yang baru mati kan cuma si juragan. Pastilah itu pocong si juragan. Kejadian kedua, ini sudah cukup larut malam. Seorang laki-laki yang rumahnya ndak terlalu jauh dari sungai, yang mana aktivitas keluarga dari laki-laki yang rumahnya dekat sungai ini memang aktivitas untuk mandi, nyuci, dan segala macam ini dilakukan di jamban, dilakukan di sungai. Kisaran jam 10 malam lah ya, beliau baru pulang, gerah mau mandi. Biasanya juga tengah malam jam 12, jam 1 kalau gerah dia pergi mandi sendirian, nggak apa-apa kok, nggak ada ganggu-gangguan, di jamban itu aman. Namun di jam 10 malam setelah dia keluar dari kakus, buang hajat, ya dia di sini mandi, nimbuin air, sabunan, ya, merasa kalau air yang ditimbuknya ini kurang bisa untuk mereda rasa gerah yang ada di tubuhnya. Dia masuklah, berenang, nyelam ya, ke bawah jamban, muncul lagi kepalanya, nyelam lagi. Ketika untuk kedua kalinya kepalanya muncul dari dasar air, laki-laki ini melihat di titian jamban ini ada sesuatu yang sedang duduk.
berwarna putih seperti karung beras. Tapi nggak mungkin. Siapa yang meletakkan karung beras di sana? Atau jangan-jangan karung orang ngerendam getah karet. Tapi kalau itu karung getah karet, nggak mungkin lah. Bagian bawah di dekat air itu terjuntai-juntai seakan-akan sedang memainkan kakinya. Di sini dia masih penasaran. Di sini dia belum bisa memastikan itu sosok apa. Nyelam lagi dia, nyelam lagi. Untuk yang ketiga kalinya dia muncul ke permukaan dan barulah di sini dia dapat melihat jelas kalau yang dilihatnya itu adalah sosok pocong. Wajah pocong itu terlihat jelas walaupun posisinya menghadap ke samping. Dia dapat mengenali kalau itu adalah pocong almarhum Juragan, ayah dari Bujang. Ketika beliau sadar pocong itu duduk di titian yang mana kalau untuk turun dari jamban ini harus melewati titian. Nah, aku mau lewat mana lagi nih? Kalau titian itu sudah didudukin sama si pocong. Beliau di sini merasa ketakutan sekali. Beliau berpikir satu-satunya jalan aku harus berenang. Dia berenang untuk mengelilingi jamban tersebut untuk sampai ke tepian. Dia berenang dengan cepat. Namun semakin cepat pria ini berenang menghindari sosok pocong yang ada di titian jamban tersebut, dia merasa kalau pocong itu sudah bergerak, udah nggak duduk di titian jamban lagi, tapi sudah mulai berjalan atau melayang lah di permukaan tanah, di daratan, mengikuti arah dari laki-laki ini berenang. Seakan-akan sosok pocong itu terus mendampingi laki-laki ini berenang, menghalangi laki-laki ini untuk mencapai bagian pinggir sungai. Laki-laki itu berhenti. Dia kembali berpikir, kalau aku berenang terus, bisa-bisa aku yang mati. Belum tentu kalau tersobok sama pocong yang ada di tebing itu aku mati. Tapi kalau aku di dalam air kayak gini terus, main kejar-kejaran berenang dengan pocong itu, aku pasti mati. Beliau pun di sini memantapkan hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menerobos pinggiran sungai, menerobos arah di mana pocong itu nunggu. Sampai dia ke tebing sungai. Nggak pakai ngelihat dua kali lagi ke arah pocong tersebut. Dia menatap lurus ke depan, dia berlari tunggang langgang untuk menghindari kejaran pocong tersebut. Setelah kejadian malam pertama, dua kejadian sekaligus dialami warga desa. Otomatis berita ini tersebar sangat cepat sekali seantero desa. Pihak keluarga dari almarhum pun mendengar kabar tersebut, tapi mereka tidak terlalu ambil pusing. Mereka hanya berpikir, ya mungkin orang-orang yang punya masalah pribadi sama almarhum bapak semasa hidup bapak, setelah beliau meninggal mulai menyebar fitnah untuk bikin nama baik dari bapak ini bisa hancur, matinya masa gentayangan jadi pocong. Cuman itu anggapan pikiran dari pihak keluarga. Namun Bujang sama sekali tidak, ndak ngubris lah apa yang dihebohkan oleh warga. Sama sekali dia tetap dengan entah apa yang dilakukan Bujang. Setelah kematian dari ayahnya, beliau semakin tertutup, semakin misterius. Di malam kedua masih dilangsungkan acara tahlil di rumah almarhum. Seluruh warga diundang, tapi ndak semua yang datang untuk membacakan tahlil di rumah almarhum. Karena sebagian warga ini sudah mulai enggan untuk keluar malam, takut bertemu atau dihantui oleh pocong almarhum Juragan. Hanya warga-warga yang ada di sekitaran rumah Juragan lah yang hadir untuk turut serta membacakan Yasin dan tahlil.
Di malam ketiga, begitu juga. Tidak banyak warga yang datang untuk membacakan tahlil dan yasin. Nah, di malam ketiga ini pihak keluarga kehilangan sosok si bujang. Lagi-lagi menghilang. Dari sore bujang ini tidak kelihatan batang hidungnya. Sampai setelah acara tahlil dan yasin ini selesai. Pihak keluarga sedang beres-beres, gulungin tikar, ngerapiin piring-piring yang kotor, diangkutin, dibawa ke belakang untuk dicuci. Barulah si bujang ini muncul dengan tubuh yang pakaiannya ini kotor, penuh dengan tanah. Seakan-akan bujang ini baru habis guling-gulingan lah di atas tanah liat. Ketika ditanya sama kakaknya bujang sama sekali tidak menjawab sepatah kata pun. Cus! Dia masuk ke dalam kamarnya, mengurung diri. Dari luar kamar, kakak-kakak bujang di sini menasehatin adiknya, marah-marahin adiknya. Jang, kamu itu bukan anak-anak lagi. Bapak sudah meninggal, kelakuanmu tuh jangan kamu samain kayak bapak masih hidup. Ayolah dek, kamu tuh udah tua, bukan dewasa lagi. Berpikirlah layaknya anak seumuran kamu. Apa kata orang? Yasinan bapak kamu ngilang. Balik rumah, baju kotor-kotoran kayak gitu. Kamu dari mana? Sama sekali tidak dijawab sama si bujang. Di keesokan harinya, tepatnya di hari keempat setelah almarhum ayah dari bujang meninggal dunia, kembali warga dihebohkan dengan sesuatu yang cukup mengerikan. Salah satu warga yang melintas di area pemakaman, yang mana area pemakaman itu jalurnya itu adalah jalur ke Pematang. Setiap warga yang mau pergi ke sawah pasti mereka melewati depan dari area pemakaman. Salah satu warga di pagi hari dia mau pergi ke sawahnya, melewati kuburan almarhum ayahnya si bujang ini. Beliau melihat dari kejauhan itu kuburan juragan kok nisannya udah rebah ke samping. Terus tanahnya kok udah nggak gundukan lagi, udah mekar tanahnya. Kenapa ya? Orang ini pun penasaran. Didekatin makam tersebut, sekalinya udah dekat. Alangkah beliau terkejut. Lubang kuburan itu sudah ternganga. Papan-papan yang ada untuk menahan tanah yang melimbusin dari atas itu semuanya sudah terbongkar. Bahkan jasad dari almarhum juragan ini sudah tidak ada lagi. Seakan-akan jasad itu menghilang dari lubang kuburannya. Heboh lagi di sini warga. Warga ramai berkumpul di sekitaran makam melihat langsung apa yang sudah terjadi. Sebagian warga yang sudah mendengar teror pocong yang dialami oleh dua orang warga berpikiran seperti ini. Wah, berarti yang dilihat oleh warga kemarin itu bukan ruh, itu bukan teror pocong yang hantu, tapi itu memang benar-benar jasad juragan ini yang gentayangan keluar dari kubur menghantui warga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian juragan? Hebohan ini didengarlah oleh pihak keluarga. Ramailah seluruh pihak keluarga termasuk ibu, kakak ipar bujang pergi untuk melihat lokasi pemakaman dan ternyata memang iya. Lokasi pemakaman itu sudah bolong. Jasad ayah mereka sudah hilang. Mereka pun di sini bertanya-tanya apalah yang sebenarnya terjadi di balik kematian ayah kami. Kok begini amat? Susah jadinya. Malu jadinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Warga di sini kembali mengolok-olok seakan-akan karma itu instan akan terbalaskan. Semasa hidupnya, almarhum juragan ini sering mengolok-olok orang yang kesusahan dan sekarang warga-warga membalas olok-olokan dari almarhum dengan mengatakan, makanya jangan kikir, makanya jangan jahat. Mati kan jadi pocong. Jasadnya tidak diterima bumi. Sekarang mau cari kemana? Jasad ayah kalian. Otomatis di sini pihak keluarga heboh lah, sibuk lah nyari siapa yang membongkar kuburan ayah mereka, siapa yang mencuri jasad ayah mereka.
Tuduhan demi tuduhan pun di sini mulai terucap dari lisan anak-anak perempuan mereka. Tapi tuduhan tersebut sama sekali tidak ada yang mengarah kepada adik bungsu mereka, Bujang. Karena dipikir-pikir nggak mungkin kalau Bujang yang menggali kuburan tersebut. Tapi nyata dan faktanya, ini akan membuat keluarga dari Bujang syok, terkejut, dan menganggap kalau Bujang ini sudah tidak waras lagi. Setibanya di rumah, keluarga tersebut berembuklah membicarakan kemana kita harus mencari jasad ayah kamu yang hilang dari liang lahatnya. Kemana? Apakah iya mungkin yang dikatakan warga jasad ayahmu keluyuran gentayangan? Bujang yang ada di dalam kamar keluar nyambung pembicaraan tersebut, mengatakan dengan santainya, ya biarinlah. Kalau bapak keluar dari kuburnya, bapak jalan-jalan, main-main, ya biarkanlah. Untuk apa kita cari? Pasti bapak tahu kapan bapak harus pulang, di mana bapak harus pulang. Nggak usah dengerin apa yang dikatakan orang. Biarinlah, biarin bu, kak, biarin bapak jalan-jalan. Mendengar apa yang diucapkan oleh Bujang, ibundanya meneteskan air mata. Beliau di sini semakin sadar bahwa setelah ditinggal oleh almarhum ayahandanya, Bujang di sini mentalnya terpukul sangat kuat sekali, sehingga membuat kejiwaan dari Bujang ini sedikit terganggu. Menganggap hal yang tabu menjadi layak, hal yang tidak nyata dianggap menjadi nyata. Dan dari kejadian pocong ayahnya Bujang inilah, desa tempat kejadian ini memiliki satu kebiasaan atau tradisi lah kita katakan di desa tersebut, dalam mengunci pintu ketika malam hari. Setiap rumah yang ada di desa itu semuanya kuncinya double. Setelah menggunakan kunci yang terbuat dari besi lah kita katakan di sini, baik itu kunci putar atau kunci slot, setiap rumah warga yang ada di sana dilapisi lagi atau ditambah dengan kunci palang kayu yang dipalang untuk menahan agar pintu tersebut tidak terbuka. Semua itu disebabkan gara-gara teror pocong ayahnya Bujang. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kenapa kok itu bisa jadi tradisi dan dilakukan oleh semua orang? Rumah-rumah orang yang tidak menggunakan kunci palang kayu, kunci besi atau kunci slot. Ketika teror pocong ayahnya Bujang berlangsung di desa tersebut, kunci-kunci itu bisa terbuka dengan sendirinya ketika pocong ayahnya Bujang mengetuk-ngetuk pintu tersebut. Tuk, 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 tuk. Tek, 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 tek. Menghantukkan kepalanya sehingga menimbulkan suara ketukan. Ketika suara ketukan itu sudah terdengar, otomatis kunci yang ada di pintu ini terbuka dengan sendirinya. Pintu itu terbuka dengan sendirinya dan pocong itu masuk ke dalam rumah. Pocong itu lalu lalang di dalam rumah. Pocong itu bikin masakan yang ada di dapur, yang ada di meja makan, semuanya menjadi basi, berlendir, dan mengeluarkan aroma amis. Itu semua diakibatkan oleh keisengan dari sosok pocong ayahnya Bujang yang sudah berkeliaran di dalam rumah tersebut. Bukan 1-2 warga yang mengalami hal tersebut. Makanya ketika teror itu terjadi, lebih banyak warga memutuskan untuk mengosongkan rumah mereka. Mereka mengungsi ke rumah kerabat yang ada di luar desa untuk menghindari teror pocong dari ayahnya Bujang. Setelah kejadian terbongkarnya makam ayah Bujang, jasadnya hilang. Gerak-gerik Bujang di sini agak sedikit liar. Dia jarang betah mau di rumah. Pulang sebentar, terus ngilang. Ngilang nggak tahu kemana. Kalau ditanya, dia cuma diam, geleng-geleng kepala, terus ngilang. Nah,
Seiring berjalannya waktu, pencarian jasad dari ayah bujang ini masih terus dilakukan oleh pihak keluarga. Kabar baik pun datang dari pihak kepolisian. Penyelidikan pihak kepolisian sudah membuahkan hasil. Pelaku pembunuhan dari ayah si bujang ini sudah diketemukan. Motif pelaku menghabisi nyawa ayah dari si bujang ini pun sudah diungkap, sudah diketahui, diakui oleh si pelaku pembunuhan. Si pelaku di sini mengatakan pembunuhan itu memang sudah direncanakan. Pelakunya ada dua, bapak dan anak. Mereka memang sudah merencanakan untuk menghabisi nyawa si juragan yang sombong itu karena sakit hati atas perbuatan, atas kata-kata, atas perlakuan yang dilakukan oleh si juragan tersebut, seakan-akan menghina, mengecilkan keluarga mereka. Karena itulah mereka di sini dendam, berniat merencanakan pembunuhan tersebut. Proses hukum pun di sini sudah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang ada di Republik ini. Sedangkan informasi ini disambut hangat, disyukuri oleh pihak keluarga. Alhamdulillah pelaku sudah ditemukan. Namun ketika diberikan informasi kepada bujang, "Dek, pembunuh bapak udah ketangkep sama pihak berwajib." Apa respon bujang? Dia sama sekali tidak peduli dengan pelaku yang telah menghabisi nyawa ayahnya. Bujang mengatakan, "Aku nggak tahu kalau urusan itu. Siapa yang mereka bunuh, urusan mereka. Ayah belum mati. Ayah masih ada. Ayah masih sering main sama bujang. Jangan bilang ayah bujang mati." Itu yang dikatakan oleh bujang. Ucapan yang keluar dari lisan bujang ini hanya dianggap oleh pihak keluarga hanya ucapan seorang anak yang belum menerima kenyataan atas kematian dari ayahnya. Guncangan mental, guncangan batin yang menyebabkan bujang berpikir seperti itu. Awalnya seperti itu. Namun ketika kakak perempuan yang pertama di sini menanyakan, "Kamu tahu nggak di mana jasad ayah sekarang?" "Taulah aku. Aku sering didatangin sama ayah. Taulah. Aku yang bawa ayah ke sana." Kecurigaan warga atas kehilangan jasad yang ada di dalam kuburan ini ternyata benar. Mereka tidak menuduh siapa-siapa. Bujang lah pasti pelakunya. Tapi pihak keluarga di sini masih menampilkan, tidak mau mendengar pendapat dari warga. Barusan kakak pertama dari si bujang mendengar sendiri, jasad ayah ada. Akulah yang membawanya ke sana. Berarti memang benar. Bujang menghilang dari rumah, ini pergi ke sesuatu tempat untuk bertemu dengan jasad yang sudah diambilnya dari liang lahat. Mulailah di sini kakaknya mulai melakukan pendekatan secara mental, mengikuti alur pikiran dari adiknya yang sudah labil sekarang ini. Mulai bertanya dengan pelan, "Di mana, Jang? Kamu main sama bapak? Kok bisa kamu ketemu sama bapak? Dari mana kamu bawa bapak tadi? Ada kalian yang jahat, tega membiarkan bapak terkubur seorang diri. Bapak minta tolong sama bujang, minta dikeluarkan. Bapak mau ke kebun. Kalian mau ketemu bapak? Mau ketemu bapak? Kalau mau nanti biar bujang bilang sama bapak, mau nggak bapak ketemu sama kalian? Kalian yang jahat-jahat," bapak bilang. Bujang pun di sini langsung meninggalkan rumah tersebut, meninggalkan kakak-kakaknya. Bujang pergi diikutin sama orang-orang yang ada di rumah, diintilin pelan-pelan. Arah langkah kaki bujang ini menuju ke perkebunan karet.
perkebunan karet yang letaknya jauh sekali dari kampung mereka. Memang kebun karet itu tidak ada yang menyadapnya, tidak ada yang mengelolanya. Memang letaknya jauh, males lah orang ngurus kebun karet yang jauh kayak gitu. Di sana memang ada pondok yang ukurannya besar. Di sana pula lah tempat favorit almarhum ayahnya ketika masih hidup untuk bersantai, menenangkan diri. Sama bujang, sering ayah pergi ke sana, pergi pagi, sore baru mereka pulang ke rumah. Ternyata di sanalah bujang ini menyimpan jasad almarhum ayah yang dicurinya dari lubang kuburan. Setelah ketahuan nih siapa pelaku pencurian, sekarang tinggal mencari motif kenapa bujang melakukan hal tersebut. Kenapa kok sampai kepikiran kayak gitu? Ketika didatangi oleh pihak keluarga, diiringi juga oleh warga yang pengen tahu, ramailah datang ke pondok tempat jasad itu disimpan. Bujang awalnya panik, takut. Tapi di sini kakaknya mulai kembali melakukan pendekatan dengan secara mental ya, secara emosi. Nggak apa-apa, kami nggak ganggu bujang sama bapak kok. Kami cuman pingin melihat keadaan bapak. Bapak sehat, Jang? Sehat. Itu ngapa? Orang-orang itu kenapa nemuin bapak? Mau ke sini, mau nimbang getah ya? Malah bujang berkata seperti itu. Bapak lagi nggak nimbang getah, timbang di tempat lain aja. Pergi kalian, nggak boleh ke sini. Warga-warga yang tahu emosi bujang ini mulai sedikit labil ya, emosinya mulai terpancing. Mereka pun di sini mengerti, ya, paham dengan situasi keluarga tersebut. Mereka pun nunggulah dari jarak yang cukup jauh. Hanya pihak keluarga lah yang diperbolehkan naik ke atas pondok tersebut. Sedangkan di sini bau bangke ini tercium sangat busuk sekali. Ketika naik ke atas pondok, kakak-kakaknya, ibunya si bujang terkejut melihat pocong bapaknya itu didudukin sama bujang, disenderin ke papan dinding pondok tersebut, kakinya diluruskan seperti ini. Bagian tubuh dari pocong tersebut sudah mulai membusuk, sudah mengeluarkan cairan. Baunya busuk sekali. Dan di samping pocong itu duduk, itu ada kopi, itu ada goreng pisang, di sampingnya lagi ada rokok yang biasa dihisap oleh almarhum semasa hidup. Ditanya sama ibunya, itu bujang yang nyiapin kopi untuk bapak? Iya, bapak kan biasa ngopi, biasa ngerokok. Kalau ngobrol sama bujang, bapak pasti ngerokok. Nah, sadarlah nak, bapakmu itu sudah tidak ada lagi. Kasihanilah bapak. Dengan bujang perlakukan seperti ini, pastinya bapak jauh lebih tersiksa. Bujang sadar nggak? Bujang tahu nggak kalau bapak sudah meninggal? Enggak. Bapak masih hidup. Ini bapak ada di sini. Itu bukan bapak, Jang. Itu cuman jasadnya yang sudah mulai membusuk. Bujang nggak cium bau busuk. Bapak nggak busuk. Bapak nggak busuk, Bu. Ini bapak. Ini bapak bujang. Nangislah anak itu. Seakan-akan dia tersadar dengan apa yang telah dilakukannya. Barulah di sini ditanya oleh keluarganya. Bujang tahu dari mana Bujang kok bisa melakukan hal ini? Siapa yang ngajarin Bujang? Bujang pun di sini mengatakan kalau ada seseorang yang tinggal di ujung desa sebelah. Guru kalau Bujang menyebutnya. Beliaulah yang menyuruh Bujang melakukan ritual seperti itu agar dapat berkomunikasi, agar dapat bisa main sama-sama lagi dengan bapak. Keluarin bapak kamu dari lubang kuburannya. Kamu pindahin. Di mana kamu memindahkan jasad bapakmu, disitulah bapakmu nanti akan kembali bisa bertemu kamu.
Makanya Bujang taruh bapak di sini. Tempat Bujang sama bapak sering main-main. Terungkap berarti apa yang dilakukan Bujang ini bukan pure asli dari pikirannya, namun ada seseorang yang terlibat dalam aksi yang dilakukan oleh Bujang. Sudah dikantongin siapa namanya, sudah diketahui di mana tempat tinggalnya. Setelah Bujang ini diberi penjelasan, pihak keluarga meminta izin kalau jasad bapaknya ini akan kembali dikebumikan. Walaupun beliau meronta-ronta, berteriak, tidak ikhlas kalau dipisah sama jasad yang sudah mulai membusuk itu. Dibawa pulanglah si Bujang ini, jasad kembali dikebumikan. Dengan layak, Bujang segera dilarikan ke rumah sakit jiwa. Sedangkan kakak-kakak ipar dari si Bujang ini pergi menelusuri alamat dukun, guru yang menyarankan Bujang melakukan hal bodoh tersebut. Ketemu kakak ipar Bujang tadi dengan orang yang bersangkutan. Ditanya, kenal kau dengan Bujang, anak almarhum juragan yang ada di kampung sebelah? Iya, sering dia ke sini. Ngapain dia ke sini? Bertanya sama aku. Dia bertanya, gimana caranya agar aku bisa membangkitkan bapakku lagi, agar bapakku bisa membalaskan dendamnya, menemukan, menghukum orang yang telah membunuh bapakku. Ya aku bilang, dengan syarat, dengan kamu tidak melepas tali pocongnya, dan kalau itu tidak berhasil, kamu gali kuburannya, kamu pindahkan kuburan ayah kamu. Dengan cara seperti itu, arwah atau ruh penghuni jasad yang seharusnya sudah tenang di alam sana, ini akan terganggu, akan memicu kebangkitan dan akan membuat orang-orang yang bersangkutan semasa hidup dengan beliau ini akan dapat teror atau gangguan. Cuman itu yang kukatakan. Si dukun itu mengatakan kepada kakak-kakak ipar dari si Bujang, aku menyampaikan apa yang sekedar aku tahu dan aku ndak mikir, ya ndak kebayang sama aku kalau ada orang yang sanggup melakukan apa yang aku katakan. Aku pikir anak itu cuma sekedar bertanya dan tidak melakukan apa yang kukatakan. Ternyata apa yang kukatakan itu memang benar dilakukannya. Beliau pun di sini mengaku salah, telah memberikan saran atau memberikan solusi kepada Bujang yang nekat, Bujang yang sudah tidak berpikir dengan akal sehat lagi. Beliau pun di sini meminta maaf kepada pihak keluarga, dan pihak keluarga pun di sini ya tidak mau terlalu memanjangkan masalah karena permasalahan ayandanya yang meninggal dunia ini sudah panjang sekali, sudah bikin heboh, sudah bikin ruweh pokoknya. Dan setelah jenazah almarhum ayahnya Bujang kembali dikebumikan dengan layak, teror pocong yang ada di kampung, pocong yang masuk ke dalam rumah ini sudah tidak ada lagi. Namun dengan kejadian itulah ada satu kebiasaan ya tadi, dengan menambah kunci ganda di setiap pintu rumah dengan kunci palang pintu atau palang yang terbuat dari kayu. Itulah kisah teror pocong bapaknya Bujang yang sempat membuat satu wilayah yang ada di Provinsi Jambi heboh. Jadi setelah semua ini terungkap, warga di sini ya cuman bisa geleng-geleng kepala aja. Ayahnya meninggal bukannya didoakan agar arwahnya tenang, tapi memang sengaja diperlakukan agar ayahnya ini gentayangan. Itu yang dilakukan oleh Bujang, yang katanya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Tapi ketika ditanya sama si pelaku pembunuhan, pernah nggak kamu dihantui oleh sosok pocong? Si pelaku pembunuhan mengatakan sama sekali tidak pernah. Malah di sini, teror pocong itu salah sasaran warga desa yang tidak ada urusan dengan almarhum tentang pembunuhan ini. Malah yang mendapatkan kengerian, ketakutan yang sangat
luar biasa. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat yang selalu setia mendengarkan kisah-kisah yang saya ceritakan. Mohon maaf di video ini kalau ada salah ucap, salah kata dalam penyampaian. Saya Rio Wijaya beserta tim mengucapkan selamat tahun baru. Sampai ketemu di Januari 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.